Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Berbicara masalah peradilan tidak akan lepas dari nilai-nilai keadilan yang merupakan salah satu karakteristik istimewa dalam hukum Islam. Peradilan adalah salah satu lembaga yang diharapkan dapat memutuskan suatu perkara di dunia bagi mereka yang mencari keadilan. Banyaknya permasalahan atau sengketa di antara manusia, maka perlu adanya upaya menyelesaikan permasalahan tersebut yang seadil-adilnya, karena dengan keadilan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Adil. Peradilan di dunia tidaklah menunjukkan keadilan yang sebenar-benarnya adil, karena tentu dengan putusan peradilan di dunia masih ada pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan. Walaupun demikian, peradilan di dunia adalah bagian dari upaya peradilan yang sebaik-baiknya dalam memutus perkara. Peradilan dalam Islam dewasa ini diwujudkan oleh negara-negara yang masing-masing mendirikan badan peradilan sendiri. Untuk di Indonesia, membahas peradilan termasuk dalam ruang lingkup peradilan di Indonesia. Namun dalam pembahasan bab ini tidak secara spesifik membahas peradilan Islam di Indonesia adalah peradilan agama. Pembahasan dalam bab ini menyangkut masalah peradilan dalam Islam menurut terminologi fikih yang ruang lingkupnya mencakup secara luas. Karena itu dalam bab ini akan diberikan gambaran secara mendasar bagi kita semua tentang peradilan dalam Islam yang terdiri dari pengertian peradilan, fungsi lembaga peradilan, hikmah peradilan, serta beberapa hal yang menyangkut pembahasan tentang hakim, saksi, bukti, tergugat, penggugat, dan sumpah. Beralih kepada peradilan Islam. Pengertian peradilan Islam. Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan qadha. Istilah tersebut diambil dari kata qadha yaqda yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara makna terminologi istilah, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan, dan orang yang bertugas mengadili perkara disebut qadhi atau hakim. Dengan demikian, hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah hukum Islam. Lalu, apa fungsi peradilan? Sebagai lembaga negara yang mendapatkan tugas untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Di antara fungsi terpenting peradilan adalah yang pertama, menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Dan yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Lalu, apa hikmah adanya peradilan? Sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana dijelaskan tadi di atas, maka dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat, yaitu pertama, terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan bersih karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah, di mana beliau menjelaskan bahwa satu masyarakat yang dinilai bersih jika hak orang-orang lemah diambil orang-orang yang kuat. Yang kedua, terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat yang bersih dan tertib. Yang ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya, setiap hak
orang dihargai dan dilindungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 58. Yang keempat, terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Dan yang kelima, dalam mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Firman Allah, "I'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Berlaku adillah kalian, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 8. Demikian pembahasan singkat tentang peradilan. Tunggu video berikutnya lanjutan dari materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.